Selamat datang kembali di Ranmarum Cinema. Malam ini kita akan masuk ke dalam kegelapan rawa-rawa Louisiana yang menyimpan kutukan mengerikan selama puluhan tahun. Kisahnya dimulai di sebuah malam yang sangat sunyi. Sepasang ayah dan anak, Samson dan Ainsley, sedang asik berburu aligator di area terlarang. Mereka adalah pemburu lokal yang berpengalaman, namun malam ini mereka tidak sadar bahwa mereka bukan lagi seorang pemburu, melainkan mangsa. Saat sang anak mencoba memeriksa jaring, sebuah suara ranting patah terdengar dari kegelapan hutan rawa. Saat Ainsley turun dari perahu untuk buang air kecil di tepi rawa, ia sama sekali tidak menyadari bahwa sesuatu sedang mengintai di balik pekatnya kabut malam. Beberapa saat kemudian, suasana mendadak berubah sunyi. Keep still, Ainsley. Well, what should I do? I think she's back. Did you get her? Ketika kembali ke perahu, Ainsley dibuat syok melihat ayahnya telah tewas dengan tubuh tercabik secara mengerikan. Panik, ia berusaha mengambil senjata dan mencari tahu siapa pelakunya. Namun sebelum sempat melawan, sesosok makhluk bertubuh besar muncul dari balik kegelapan. Dalam sekejap, Ainsley menjadi korban berikutnya dengan cara yang sama brutalnya. Come and get it, you bitch! Setelah kematian tragis Samson dan Ainsley, cerita beralih ke gemerlapnya kota New Orleans. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama kita bernama Ben. Ben ini adalah tipikal pemuda yang malang. Dia baru saja diputusin pacarnya dan merasa dunianya runtuh. Untuk menghibur Ben, sahabat konyolnya yang bernama Marcus mengajak Ben untuk merayakan festival Mardi Gras. Tapi karena Ben tidak suka keramaian, dia justru tertarik dengan brosur wisata aneh. Haunted Swamp Tour atau tur rawa berhantu di malam hari. Seorang pria yang sedang berlibur di New Orleans untuk melupakan kesedihannya setelah putus cinta. Meski berada di tengah kemeriahan pesta Mardi Gras, Ben justru merasa semakin terpuruk. Right. It's official. Still not here. All right. We wanted to do a haunted swamp tour. Tours anymore. I'm not allowed to. It was the mist of night. The boat in a hurry. Ben dan Marcus akhirnya pergi ke tempat pendaftaran tur tersebut. Sialnya, tempat wisata yang legal ternyata sudah tutup karena masalah hukum. Disinilah mereka bertemu dengan Sean, seorang pemuda lokal yang penampilannya sama sekali tidak meyakinkan sebagai pemandu wisata. Sean menawarkan tur ilegal dengan kapal pribadinya dengan harga murah. Namanya juga anak muda yang lagi gabut, Ben dan Marcus akhirnya setuju. Tapi mereka tidak sendiri, guys. Di dermaga, mereka bertemu dengan peserta tur lainnya yang tak kalah ajaib. Ada sepasang suami istri lansia yang romantis bernama Jim dan Shannon. Lalu ada seorang sutradara amatir bernama Shapiro yang membawa dua aktris film dewasa, Misty dan Jenna, untuk keperluan syuting ilegal mereka di rawa. Dan karakter terakhir yang paling misterius di rombongan ini adalah seorang wanita dingin bernama Mary Beth. Sejak awal, gerak-gerik Mary Beth ini sangat mencurigakan. Dia tidak terlihat seperti turis yang ingin bersenang-senang, melainkan seperti seseorang yang sedang menjalankan misi rahasia. Oke, total ada 9 orang di atas kapal kecil itu. Kapal pun mulai berjalan membelah air rawa yang hitam pekat. Saat menyusuri rawa, mereka diperingatkan oleh seorang pertapa bernama Jack Cracker agar segera pergi. Tetapi peringatan itu diabaikan. Hello? Trying to talk to you. Oh, no. Hey! Where you think you're... What's he saying? Jack Cracker? Victor Crowley!
Sepanjang perjalanan, si pemandu amatir Sean terus-menerus mengarang cerita hantu bohong demi menyenangkan para turis. Dia tidak tahu kalau bahaya yang sebenarnya sedang mengintai di balik pohon-pohon mangrove. I'll tell that joke in Espanol. Now you all should feel very safe. This is B. Lost their lives. And if What about your new girlie here, huh? I got nothing. Exactly. Petaka pertama dimulai karena kebodohan Sean. Karena tidak hafal jalur rawa, kapal mereka menabrak batang pohon besar yang tenggelam. Lambung kapal bocor dan air mulai masuk dengan sangat cepat. Suasana langsung berubah menjadi kepanikan massal. Semua orang berteriak dan saling menyalahkan. Di tengah kekacauan itu, seekor aligator besar tiba-tiba melintas, memaksa mereka semua untuk segera melompat ke daratan rawa yang berlumpur sebelum kapal mereka benar-benar tenggelam ke dasar rawa. Sekarang, rombongan turis ini terdampar di tengah hutan rawa yang gelap gulita, tanpa sinyal HP dan tanpa alat komunikasi apapun. Di saat semua orang mulai putus asa, Mary Beth akhirnya membuka suara. Dengan wajah serius, dia mengaku bahwa dia adalah anak dan adik dari 2 pemburu yang tewas di awal film tadi. Mary Beth sengaja ikut tur ini untuk mencari jenazah keluarganya. Dia kemudian memperingatkan semua orang bahwa tempat mereka berdiri sekarang adalah wilayah kekuasaan Victor Crowley. Mendengar nama itu, suasana langsung menjadi senyap. Mary Beth pun mulai menceritakan kisah pilu sekaligus mengerikan tentang siapa sebenarnya sosok Victor Crowley tersebut. talking about? How does that make any sense? I have a gun because these woods aren't. Yeah, and why her ticket was only $30? Look, we need to get him help, and we need to get out of these. Badly, we can't carry him all the way home. If we don't get out of these woods right now, we're all gonna die. Where are we? Menurut penuturan Mary Beth, puluhan tahun lalu hidup seorang anak bernama Victor Crowley yang lahir dengan kondisi cacat fisik yang sangat parah di wajahnya. Karena penampilannya yang menyeramkan, Victor selalu menjadi korban perundungan oleh anak-anak desa. Sang ayah yang sangat mencintai Victor akhirnya menyembunyikan anaknya di dalam gubuk rawa agar terhindar dari kejahatan dunia luar. Hingga pada suatu malam perayaan Halloween, sekelompok remaja nakal melemparkan petasan ke gubuk tersebut untuk menakut-nakuti Victor. Sialnya, petasan itu justru memicu kebakaran besar. Victor terjebak di dalam. Teenagers came to the house. Sang ayah yang bahu kembali langsung panik mendengar teriakan anaknya dari dalam api. Menggunakan sebuah kapak besar, sang ayah mencoba mendobrak pintu kayu gubuk dengan sekuat tenaga. Tapi malang tidak dapat ditolak. Tepat saat pintu itu hancur terbongkar, mata kapak sang ayah justru menghantam tepat di wajah Victor yang sedang berdiri di balik pintu. Victor tewas seketika di tangan ayahnya sendiri karena kecelakaan tragis itu. Sang ayah yang depresi akhirnya meninggal karena patah hati beberapa tahun kemudian. Dan mitosnya, arwah Victor kini menjadi monster rawa yang terus mencari ayahnya dan akan membunuh siapa saja yang berani mendekati bekas rumahnya. They started coming down this way to hunt gators. Get caught running his phony business. They probably got stuck just like we. Moon's over Miami, yo. Miles ago. That wasn't the house! Mendengar cerita Mary Beth, sebagian dari mereka menganggap itu hanya bualan takhayul. Terutama si kakek Jim dan istrinya Shannon yang memilih berjalan memisahkan diri. Mereka berjalan mendekati sebuah reruntuhan gubuk tua yang sudah hangus. Dan tebak apa yang terjadi, guys? Mitos itu ternyata nyata. Dari kegelapan gubuk, muncul sosok pria raksasa berwajah hancur memegang kapak besar.
Itu adalah Victor Crowley yang asli. Tanpa basa-basi, Victor langsung menyerang pasangan lansia tersebut. Adegan di sini benar-benar sangat sadis dan brutal. Please stop. Please just stop. Come on, you can't carry him all by yourself. Melihat kakek dan nenek itu tewas mengenaskan, rombongan yang tersisa langsung lari tunggang langgang. Disinilah kepintaran bertahan hidup mereka diuji, atau lebih tepatnya, kebodohan mereka diperlihatkan. Si sutradara, Shapiro, malah terpisah dari rombongan karena sibuk menyelamatkan kameranya. Tak butuh waktu lama bagi Victor untuk menemukan Shapiro. Kepala Shapiro langsung dipenggal dengan tangan kosong. Jeritan Misty dan Jenna menggema di seluruh rawa. Sekarang monster itu beralih mengejar para gadis. No. Like a ghost who can rip someone to pieces right. We shot him, all right? Nobody's gonna... Ben, Marcus, dan Mary Beth berusaha memikirkan strategi. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan bisa menang jika hanya berlari di medan rawa yang berlumpur ini. Sementara itu, Jenna dan Misty yang panik mencoba bersembunyi di balik semak-semak. Tapi bau ketakutan mereka tercium oleh Victor. Jenna menjadi korban berikutnya setelah dadanya ditembus oleh besi tajam, sementara Misty diseret ke dalam kegelapan malam. Man of the group anyway, because I would. Oh man, it's just a stupid. Menyaksikan teman-temannya habis satu persatu, Shaun, sang pemandu wisata, mencoba sok pahlawan dengan menyerang Victor menggunakan dayung kapal. Hasilnya, dayung itu patah dan kepala Shaun dibelah dua oleh kapak Victor. Kini hanya tersisa 3 orang yang bertahan hidup. Ben, Marcus, dan Mary Beth. Di titik ini, adrenalin mereka sudah di puncak. Mereka memutuskan untuk menjebak Victor di area gubuk tuanya. Rencananya, Ben dan Marcus akan memancing Victor, lalu Mary Beth akan menyiramkan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Rencana berjalan mulus awalnya. Victor berhasil dijebak dan tubuh raksasanya dilahap oleh api yang berkobar dahsyat. Mereka mengira monster itu sudah mati terbakar. Namun secara mengejutkan, dari dalam kobaran api, Victor Crowley bangkit kembali tanpa terluka sedikit pun. Kemarahannya justru berlipat ganda. Dalam kepanikan itu, Marcus mengorbankan dirinya. Dia menahan tubuh Victor agar Ben dan Mary Beth memiliki waktu untuk lari menuju tepi rawa di mana ada sebuah perahu karet tua yang terdampar. This way. There's gotta be a path. Guys! Ben dan Mary Beth berhasil naik ke atas perahu karet dan mendayungnya ke tengah rawa dan mengira mereka sudah lolos dari maut. Ben mencoba menenangkan Mary Beth yang terus menangis. Tapi, film horor tidak akan lengkap tanpa kejutan di detik-detik terakhir. Tepat saat mereka merasa aman, sebuah tangan raksasa berlumpur mendobrak dasar perahu karet hingga membuat Mary Beth tercebur ke rawa. Di atas perahu, ternyata Victor telah menyerang Ben hingga ia tak berdaya.
Sementara Meribeth yang mencoba meraih tangan Ben. Saat Meribeth berhasil naik kembali ke permukaan, tiba-tiba sosok Victor sudah berdiri di atasnya dan mencengkeram lehernya. Nah, itulah akhir dari teror berdarah Victor Crowley di rawa-rawa Louisiana. Sebuah akhir yang sangat gantung dan menyisakan banyak misteri. Menurut kalian, apakah Meribeth benar-benar punya kesempatan untuk selamat dari cengkeraman monster itu? Atau dia justru menyusul ayah dan saudaranya? Dan jujur, keputusan siapa yang menurut kalian paling konyol di film ini hingga bikin satu rombongan habis tak tersisa? Kalau kalian suka dengan cara pembawaan alur cerita ini, yuk dukung terus kanal ini dengan cara klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Dukungan kalian sangat berarti agar Mimin makin semangat bikin video setiap hari. Terima kasih sudah menemani petualangan malam ini, jaga diri kalian baik-baik, dan sampai jumpa di alur cerita film seru selanjutnya. Cabut dulu guys, see ya!